ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Kemudian kita bisa melanjutkan pelajaran kaidah-kaidah jual beli. Kemarin kaidah yang kita bahas kaidah keberapa? Ke-7 ya, 8. Sekarang masuk kaidah ke-9. Terakhir kayaknya ya. Iya, masih ada kaidah 10 ya. Ya, kita baca kaidah yang ke-9. Perhatikan kaidah yang ke-9. Kaidah yang ke-8 apa Pak Munir? Minggu kemarin ngaji apa? Enggak ingat. Asal jual beli tidak terjadi kecuali jaizut tasarruf. Syarat jual beli harus kedua belah pihak jaizut tasarruf. Gus Imam, jaizut tasarruf itu siapa aja? Enggak dibaca lagi. Hah? Siapa? Lama banget. Gimana kalau ngaji nggak ada kitabnya? Hah? Tambah hilang ya. Soal kitabnya aja. Apa itu jaizut tasarruf? Siapa yang? Siapa ujian belakang itu? Itu siapa sini? Agak tuh. Iya antum. Siapa jenenge sana? Amir. Apa Mir? Apa makna jaizut tasarruf? Balik terus berakal terus. Yo anak kecil itu balik ngono. Terus apa? Merdeka. Terus Rasyid. Kesimpulan dari anak yang belum balik transaksi gimana? Nggak boleh. Terus nggak ada perincian. Ada perinciannya. Apa coba? Dia main, terus belinya cuma rendah, diperbolehkan. Atau izin orang maling. Kalau dia mumayyiz, maka ada khilaf gitu ya. Taib, hukum asal nggak sah kecuali pada 3 keadaan ya, atau 2 keadaan.
Yang pertama ada izin dari siapa? Wali. Yang kedua barang yang dibeli itu apa? Sepele. Ketiga karena memang itu sebuah kebutuhan dia yang mendesak. Dibaca lagi Pak. Ndelek ilmu itu melarat. Beda dengan ndelek duit. Ndelek duit melarat nggak ya? Saya melarat tenan kan. Ndelek duit melarat Pak. Saya luwih melarat mana ndelek ilmu. Ndelek ilmu itu melarate pol. Makanya dihargai ilmunya. Bentuk menghargai ilmunya dibaca lagi, diulang. Antum ndelek duit 1.000 lho Pak sedino, melarat setengah mati, panasan kehujanan. Itu kecil dibandingkan dengan orang yang mencari ilmu. Itu luar biasa tantangannya. Makanya dihargai ilmunya. Bentuk menghargai ilmunya gimana? Dibaca lagi, diulang lagi. Itu namanya menghargai ilmu. Menghargai ilmu, ya. Wong tua-tua ya wis lah jenenge wong tua ku ya oleh barokah ngaji ngono Pak nggih. Iku wong tua-tua nom-nom ini lapo enggak murojaah, lapo enggak diwaca maneh ngono kan. Diwaca ada kitabnya, diwaca sebentar. Ojo kok sing diwaca HP wae. Ojo kok sing delok iku TV wae. Tapi yang dibaca buku-buku, pelajaran-pelajaran, murojaah, ngaji, mau tidur murojaah lagi, begitulah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kaidah yang ke-9. Kita masuk kaidah yang ke-9. Jangan-jangan ditanya kaidah pertama apa lali, kaidah kedua apa lali, kaidah ketiga apa lali, kaidah keempat. Jangankan nanya kaidah pertama, nanya pelajaran kemarin aja lupa. Apa maneh kaidah yang pertama, kaidah yang kedua, kaidah yang ketiga. Allah musta'an. Minat untuk membaca agak malas, ya. Minat nggawa HP, semangat. Setiap kali bunyi SMS, semangat dibuka. Jangan-jangan yang SMS itu jinibrit. Makanya cepet dibuka. Buku nganggur di depannya sampai elek nggak dibuka-buka. Allah musta'an. Al-qaidatu tasiatu, kaidah yang ke-9. Al-aslu, kaidah asal. Man'u ma yuaddi ilan nizai, melarang apa-apa yang menghantarkan kepada perselisihan dan perdebatan. Jadi kaidah ini Pak, sampai nggak ngerti dalilis, nggak hafal dalil, dan nggak hafal bentuk-bentuk transaksi yang ada di dalam kitab-kitabnya para ulama. Tapi sampean punya prinsip jual beli opo wae yang akan mengakibatkan perseteruan, mengakibatkan pertengkaran, mengakibatkan apa? Perdebatan. Itu berarti kaidah asalnya dilarang. Tidaklah mungkin sebuah transaksi yang mengakibatkan perdebatan kemudian pertengkaran kecuali transaksinya nggak jelas. Ya ora. Kalau transaksi ini padang, jelas, itu insya Allah tidak membawa kepada
perdebatan. Adanya perdebatan itu ya itu karena transaksinya tidak jelas. Mudah enggak? Anak ulang-ulang mana? Kaidah kita Pak yang kita bisa bawa pulang. Ya, yang kita bisa bawa pulang. Itu apa? Sebuah transaksi bentuk piye wae, macam piye wae. Kalau transaksi ini mengundang akan menimbulkan sebuah perseteruan, pertengkaran, perdebatan, maka pasti dihukumi transaksi itu dihukumi apa hukumi? Hukumi haram, tidak boleh. Jelas Allah? Paham gak ini? Nah, misal contoh ya Pak, ana wong numpak becake Gus Imam dari Tuban, dari Ngaklik ke Tuban kota. Mari ngono sik muter-muter. Setelah itu dikei duit 5.000. Kira-kira Gus Imam muring-muring apa ora? Kenapa kok iso muring-muring? Soalnya ya enggak, transaksinya enggak jelas di depan. Maka model sing koyo ngene iki berarti gak oleh menurut agama. Sampai enggak ngerti dalile qala Allah qala Rasulullah, orang ngerti dalile gak ono masalah Pak. Tapi sampean mikir koyo ngene model transaksi iki berefek kepada kesalahpahaman dan pertengkaran, maka berarti transaksi koyo ngono iku mau hukume gak oleh. Wis harus padang Pak ya, harus padang. Ora oleh peteng-peteng Pak ya. Transaksi ku sing padang. Sing padang jare wong Jawa, iki ora padang iki moh. Iki moh iki ora padang, harus padang Pak. Kate gak padang iku bermasalah. Jelas ya? Jelas ya? Taib. Dalil tentang kaidah tadi banyak Pak. Ada dalil umum, ada dalil khusus. Dalil umum sudah menjadi prinsip kaum muslimin Pak. Sudah menjadi prinsip kaum muslimin, gak oleh tukaran, gak oleh pertengkaran, gak oleh berdebat. Itu kaidah kaum muslimin. Apa saja yang menimbulkan pertengkaran Pak, itu dihukumi haram oleh syariat Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarruqu. Berpeganglah kalian semuanya dengan talinya Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Islam mengajarkan kepada kita tidak boleh bercerai-berai. Maka apa saja yang membawa kepada percerai-beraian, maka itu gak oleh. Allah melarang jangan bercerai-berai, maka sebab yang menghantarkan ke arah sana itu juga dihukumi haram. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Kalian jangan berdebat, maka kalian akan lemah dan akan hilang, akan enggak sukses dan akan melemah kekuatan kalian. Kesimpulan, adilah dari Al-Quran dan As-Sunnah banyak banget melarang kita untuk bercerai-berai, untuk berselisih. Jelas insya Allah. Jadi apapun bentuk asalnya itu mubah, tapi membawa kepada bercerai-berai, pertengkaran, maka berarti sing asale mubah iku menjadi apa? Menjadi hak haram, menjadi hak haram. Padahal aslimu mubah. Tapi kayak misal bal-balan, ngerti bal-balan apa? Bal-bala yubalbilu bal-balatan. Mubalbilun, mubalbalun, sing jenenge bal-balatan Pak. Itu hukum asli mubah-mubah saja. Tapi kalau bal-balan tadi
menghantarkan kepada permusuhan, bergap-gap, kelompok-kelompok yang itu masing-masing menjadikan perpecahan, maka itu nggak boleh. Maka musuhan antara Ngaglik dengan kampung yang lain itu membuat perpecahan, Pak. Itu menjadi nggak boleh. Kayak 17 Agustusan dari satu RT ke RT. Sama lihat hukum asli sepak bola nggak ada masalah, Pak. Tapi membuat gap-gap. Coba orang kalau mau tanding kayak apa itu? Berambisi banget untuk memenangkan RT-nya atau memenangkan kampungnya, kemudian menabrak kemana-mana dan seterusnya, bahkan keluar ucapan-ucapan mulut yang tidak menyenangkan dan tidak sedap. Ini semua memicu kepada permusuhan. Maka kalau begitu keadaannya, maka sepak bola kalau membawa yang demikian itu, maka itu dihukumi haram. Nggak boleh, Pak. Min usul ya ahli sunnah, Pak. Ini jenengan perhatikan, usul min usul ya ahli sunnah yang muttafaq alaih, disebutkan oleh Imam Ahmad fi usul Imam Ahmad dan banyak ulama. Usul min usul ya ahli sunnah ada muttafarruq. Tidak mungkin ahli sunnah itu memecah belah. Itu nggak ada ceritanya ahli sunnah itu, Pak, memecah belah itu nggak ada ceritanya. Justru kebalikannya, yang memecah belah itu siapa? Selain ahli sunnah, itu yang membuat perpecahan belah. Siapa yang memurnikan agamanya Allah, maka dia berarti menyatukan umat. Dan siapa yang menyimpang dari agamanya Allah, berarti dia yang membuat perpecahan. Dakwah tauhid adalah dakwah pertama kali yang Rasulullah ajarkan. Maka seseorang yang mendakwakan tauhid itu berarti mendakwakan persatuan. Barang siapa yang mendakwakan syirik dan selainnya, berarti dialah yang pendakwa perpecahan. Itu yang harus difahami. Jadi sekarang berkoar-koar di mana-mana, di YouTube dan semisalnya, menghantam dakwah tauhid, katanya dakwah tauhid adalah dakwah perpecahan, radikalis dan seterusnya. Justru kebalik, justru mereka yang berkoar-koar itulah justru mereka yang membuat perpecahan, dan mereka yang justru radikalisme itu adalah mereka yang berkoar-koar. Jadi ini yang harus diperhatikan, ya kawan. Ternyata dakwah menyatukan itu tidak hanya di bab itu saja, hatta dalam bab jual beli pun, itu dilarang. Hatta dalam bab jual beli pun itu dilarang. Jangan sampai sebuah transaksi itu memecahkan persaudaraan, ya, memecahkan persaudaraan. Gak boleh, ya, nggak boleh. Apalagi ini jual beli urusan dunia, Pak. Urusan dunia masih mending, ya. Persatuan ukhuwah itu lebih kita utamakan daripada masalah transaksi duniawi, ya. Oleh karenanya saking pentingnya ukhuwah, Allah Subhanahu wa taala atau syariat Islam melarang sebuah muamalah yang menghantarkan kepada permusuhan dan percekcokan. Kemudian yang kedua, al-jiasaniyah, poin yang kedua, dalil tentang kaidah yang ke-9, al-buyu jual beli, allati naha Rasulullah, yang Rasulullah larang, illatuha al-udwan, ilahnya adalah permusuhan. Kita lihat beberapa transaksi jual beli, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang beberapa transaksi itu. Ternyata kalau dikaji, ilahnya, sebab dilarangnya adalah permusuhan. Kami akan bawakan beberapa contoh dari Nabi Alaihissalam. Nabi itu mencontohkan melarang beberapa transaksi, ternyata ilahnya itu karena permusuhan. Maka itu bisa diambil sebuah kesimpulan
berarti transaksi yang membawa kepada permusuhan, percekcokan, pertumpahan darah, itu berarti tidak diperbolehkan oleh syariat. Di antaranya lihat suwaru hadhil qaidati, bentuk kaidah-kaidah ini. Maksudnya contoh-contoh terkait dengan kaidah tadi. Contoh-contoh terkait dengan kaidah ke-9. Kayak apakah transaksi yang membawa kepada permusuhan, atau kayak apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang transaksi lalu ilahnya adalah permusuhan, adalah bai'ul gharar, jual beli yang tidak jelas, Pak. Jual beli yang tidak jelas itu adalah masuk di dalam kaidah kita, gak oleh. Jual beli yang tidak jelas itu masuk pada kaidah kita, itu nggak boleh. Dan Rasul alaihi salatu wasallam melarang jual beli gharar, jual beli yang tidak jelas. Karena apa? Karena ilahnya membawa kepada permusuhan. Ilahnya karena membawa kepada apa? Permusuhan. Jaa hadis Abi Hurairah, datang hadis Abi Hurairah inda Muslim. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melarang an bai'il gharar, tentang jual beli gharar. Rasulullah alaihi salatu wasallam melarang tentang jual beli gharar, jual beli yang tidak jelas. Jual beli yang tidak jelas itu dilarang oleh syariat. Kenapa kok dilarang, Pak? Karena jual beli ini membawa kepada apa? Permusuhan, membawa kepada perdebatan, ya, membawa kepada perdebatan. Kemudian poin selanjutnya, apa itu gharar? Apa itu gharar? Gharar itu arti bahasa Indonesianya, Pak, itu nggak jelas, nggak jelas barangnya, dan juga nggak jelas uangnya, nggak jelas barangnya, nggak jelas apa? Uangnya. Disebutkan gharar itu, kata Imam Khattabi rahimahullahu taala, aslul gharari, asal kata gharar, kata Imam Khattabi, Pak, aslul gharari, asal kata gharar, ma tawa angka ilmuhu, apa-apa yang tersembunyi dari kamu untuk mengetahuinya. Jadi ilmumu itu, pengetahuan kamu itu samar, nggak tembus kepada barang tadi. Wa khafiya alaika batinuhu wa sirruhu, dan batinnya itu samar kepada kamu. Ya, misal contoh, antum beli ikan yang dibungkus, ikan yang dibungkus, sedangkan Anda itu pengen beli ikannya dibungkus, Pak, sehingga yang kelihatan apanya? Bungkusnya saja. Ilmu kamu tersembunyi, nggak tahu apa yang ada di dalam itu. Kemudian yang kedua apa? Batinnya, dalamnya samar atas kamu. Itu jenenge apa? Jenenge apa? Itu gharar, nggak jelas, nggak jelas. Jadi Anda nggak bisa melihatnya, kemudian dalamnya Anda tidak bisa tahu. Itu namanya apa kok? Gharar. Itu namanya kok gharar. Wa kullu bai'in kanal maqsudu minhu majhulan ghaira ma'lumin. Sebuah jual beli, semua jual beli, Pak. Wa kullu bai'in, semua jual beli, kanal maksud adalah inti dari transaksi itu, barangnya, inti daripada transaksi itu majhulan ghairu ma'lum, enggak diketahui.
inti daripada transaksi itu adalah barangnya nggak diketahui. Karena yang namanya transaksi, inti daripada transaksi itu adalah barang, Pak. Ternyata barang iku mau ora diketahui, iku jenenge kok gharar. Wa ma'juzan anhu ghairu maqdurinan, jelas tapi nggak bisa, nggak ada kemampuan untuk mengambilnya, nggak ada kemampuan untuk mengambilnya, maka itu namanya gharar. Khattabi rahimahullah taala menyebutkan gharar. Pahami Pak gharar, Pak? Ada 3 poin ya. Poin yang pertama adalah apa? Barangnya itu tersamarkan bagi Anda. Anda nggak tahu. Anda nggak tahu. Barangnya itu tersamarkan. Anda nggak mengetahui barangnya kayak apa. Dalamnya Anda juga tidak tahu. Imma barangnya, zat barangnya Anda nggak tahu, atau Anda tahu barangnya tapi nggak tahu dalamnya. Itu juga namanya. Ada mobil, tahu itu mobil, Pak, diperlihatkan itu mobil, tapi dalamnya mobil Anda tidak tahu. Itu juga namanya kok gharar. Atau barangnya itu nggak tahu, Pak, barangnya tidak tahu. Yang nomor 3, barangnya ada dan kelihatan, Pak, dan jeroannya pun kelihatan, tapi Anda tidak bisa, nggak ada kemampuan untuk menerimanya, nggak ada kemampuan untuk menerimanya, maka itu namanya apa kok? Gharar. Contoh, saya punya mobil, Gus Imam tahu mobil saya, jeroannya pun mobil, ngerti dia tahu mobil saya, sifatnya, jeroannya juga tahu. Ternyata mobil itu dicuri oleh orang. Maka saya jual ke Gus Imam. Boleh nggak ini? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Bukan karena dia nggak tahu barangnya, tahu. Bukan berarti bukan karena dia nggak tahu jeroannya, tahu. Tapi dia tidak mampu untuk apa? Memegangnya dan mengambilnya. Karena ini dibawa sama siapa? Maling, pencuri. Paham nggak? Betul nggak ini? Jadi nggak sah, Pak, jual beli nggak bisa. Kenapa? Karena Gus Imam setelah transaksi ternyata mobilnya nggak kembali. Ini memicu kepada pertengkaran, memicu kepada permusuhan. Bisa dipahami insyaallah? Taib. Contoh lagi kayak sering saya contohkan, Pak, apa itu? Burung. Anda tahu burung saya itu setiap hari Anda lihat itu burung saya itu. Dan biasa Anda bermain-main dengan burung itu. Ternyata burung itu hilang. Burung itu hilang. Maka saya jual ke kamu. Kenapa ini nggak boleh? Bukan berarti Anda nggak tahu, Pak. Cuma Anda tidak mampu untuk memegangnya dan menerimanya. Sebab apa? Burung itu hilang. Dan kemungkinan balik, kemungkinan iya, itu ya masih ada kemungkinan. Maka berarti apa? Itu nggak boleh. Ya, itu nggak boleh. Jelas insya Allah. Nah, antum di pemancingan itu hukumnya apa? Pemancingan, nggak tahu. Antum ke pemancingan terus bayar, mari ngono apa? Oleh ikan atau gak oleh ikan? Dong apa maksud saya? Atau nggak tahu? Di sini nggak ono. Wah, tuh ngaklik kaf sembarang kono desa tenan. Iya. Jadi lihat akadnya ya. Kalau antum datang kemudian membayar bitibar, Anda itu harus membayar kan? Maka berarti ini gharar, nggak jelas.
Pertanyaannya, apakah Anda pasti dapat ikan? Pasti dapat apa enggak? Belum pasti. Berarti ini enggak jelas. Tapi ada model pemancingan itu Anda datang dulu, enggak bayar. Kalau dapat ikan baru dibayar, di kilo dulu, ya, di kilo dulu. Nanti sesuai dengan kilonya, transaksi sudah ada itu harganya, maka itu bagaimana hukumnya? Boleh, tapi harus dengan syarat dikasih tahu dulu per kilonya berapa. Sebab kalau Anda nggak tahu per kilonya, bisa jadi itu horor, nggak jelas. Anda ternyata dapat mujair elek-elek, mari ngono regane sekilo iku 100.000. Itu nggak stres. Oh, mujair elek gitu kok 100.000. Nah, nggak iso. Maka diterangkan di awal. Siapa yang dapat ikan, kalau mau dijual monggo, kalau mau dikembalikan nggih monggo. Tapi kalau dijual harganya jelas sekian. Paham ya? Itu harus jelas. Anda jangan kok muncang-mancing doang tanpa harus tahu keadaan yang ada, yang ada. Kalau di semangka itu horor nggak? Jelas tapi dalamnya nggak jelas. Itu termasuk hal yang ditoleransikan. Jadi ada termasuk kekhususan, dan diantara kekhususannya adalah jual beli buah itu ada horor tapi kecil, yukhtafaru, ditoleransikan, dimaafkan karena horornya itu kecil, karena dengan zahir itu bisa kelihatan walaupun ya terkadang meleset, tapi ulama memasukkan itu horornya kecil diperbolehkan oleh syariat. Kalau andai kata gak oleh Pak, ngelundase Pak ya, saman beli apa? Beli semangka, beli jeruk, dioceki kabeh wis piye? Beli sekilo dioceki kabeh Pak, yo stres. Ya ilmu-ilmu gini harus diperhatikan. Makanya kalau kita membahasnya pembahasan horor ini juga akan dibahas insyaallah taala, kita harus menyeluruh dalam pembahasannya. Kayak kasus yang lagi booming, dana pensiun ini piye? Gaji pensiun ya, duit pensiun ini oleh apa ora iki? Oleh ora? Sapa sing pensiunan iki saiki? Ora ana pensiunan. Gus Imam pensiun apa ora? Terus nggak usah dibahas, ora ono ngagle desa tenan kok. Ora ono pensiunan, ora ono apa iku. Nah, saiki pensiunan PNS oleh apa ora? Pensiunan banyak macamnya, ada pensiunan dari perusahaan, ada pensiunan dari perbankan, ada pensiunan PNS, itu oleh opora. Nah, itu harus dikaji, diperhatikan, karena tanpa mentelaah secara utuh itu terkadang orang itu salah dalam memberikan jawaban. Misal kayak Rami sekarang ini ada sedikit kelompok konco-konco lah sodok kaku dalam memahami pensiunan PNS. Tidak hanya pensiunan, gaji PNS itu pun digebau ya hukumnya haram dengan alasan alasan ini mereka adalah senggaji sapa? Pemerintah duit tekan ndi? Pajak itu hukumnya apa? Mereka bilang haram. Ya, pajak ono rincian mana? Ono pajak khomer, pajak rokok, pajak perzinaan. Pajak justru yang terbanyak adalah pajak apa? Nah, kalau sudah begitu keadaannya, maka hukumnya apa? Haram.
Begitulah kata mereka. Tapi seharusnya kita lebih berhati-hati di dalam menjawab kasus ini. Tidak boleh sembarangan di dalam menjawab. Harus menelaah, harus melihat adilah-adilah yang ada. Kalau saya pahami Pak, ada 2 poin di dalam bab gaji PNS. Poin pertama adalah terkait dengan kerjaannya dia, dan poin yang kedua terkait dengan yang menggaji. Yang menggaji ini harus dibedakan. Kalau nggak dibedakan, maka pasti dia akan ngomong hukum menerima gaji PNS adalah hukumnya haram. Padahal 2 poin itu harus dibedakan. Poin yang pertama adalah terikat dengan kerjaan kamu. Maka terikat dengan kerjaan kamu dibagi 2. Kalau kerjaanmu haram, maka gaji ini pun hukumnya haram. Kalau kerjaan kamu itu halal, maka gaji kamu itu dihukumi halal. Ini poin-poin pokok di dalam masalah gaji sebagai PNS. Lihat kerjaan kamu. Ini poin pertama antara kamu dengan bos, antara kamu dengan yang menggaji kamu adalah dilihat dari kerjaannya. Adapun antara bos ke kamu dengan bentuk menggaji kamu, itu urusan dia dengan Allah. Kamu tuh nggak perlu tahu. Itu urusan kamu, urusan dia dengan Allah. Anda adalah kerja dengan kerja yang halal, layak mendapatkan gaji. Urusan gaji itu halal atau haram itu tidak menjadi beban kamu. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahwa dalil atas rincian yang saya rinci adalah di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi itu juga transaksi dengan orang Yahudi, baik dalam pekerjaan ijarah, akad apa? Akad ijarah itu apa? Ya, jasa atau akad transaksi jual beli biasa. Bahkan Nabi alaihissalatu wassalam beli dengan orang Yahudi dan tidak uang, warahanahu, menggadekannya baju besinya. Fa maklum, sudah diketahui bahwasanya orang Yahudi itu adalah orang yang selalu manakno duit. Wong Yahudi itu adalah kerjaannya mereka adalah manakno duit, riba. Itu udah kebiasaan mereka. Tapi Nabi alaihissalatu wassalam tidak pernah menanyakan ke mereka piye duite piye enggak. Nabi enggak pernah menanyakannya. Kalaulah itu enggak oleh, Pak, tentu Nabi alaihissalatu wassalam lebih baik daripada kita, lebih berhati-hati daripada kita, dan lebih warok daripada kita. Pasti Nabi akan nanya, se iki kon gaji aku mau tekon di duit iki mau. Pasti akan nanya begitu. Tapi Nabi tidak bertanya yang demikian. Itu adalah dalil. Itu duduk tugas sendewek sebagai pekerja, tapi tugasnya dia, si bos, si penggaji, antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kerjaanmu itu jelas halal, maka layak mendapatkan gaji dengan gaji yang halal. Adapun urusan dia mendapatkan uang, itu duduk urusanmu, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cara pandangnya jangan cara pandang kaku, tanpa melihat 2 sisi, antara dia dengan bos dan bos dengan dia di dalam menggajinya. Kalaulah itu haram hukumnya, Nabi alaihissalatu wassalam pasti jelaskan kepada para sahabat. Para sahabat, kamu kalau dijadikan pegawainya sama wong Yahudi, dipekerjakan, ojo gelem, haram gaji. Pasti Nabi ngomong ngono. Tapi orang cerita Nabi koyo ngono. Kok iso antum hukumnya haram? Nah, antum ngomong koyo ngono iku, ya, jangan-jangan kamu itu
apa? Pikiran kamu, pemikiran kamu itu apa? Anti karo sapa iki? Jangan-jangan tapi kan ora tenan, jangan-jangan jangan-jangan keseludup karo apa? Pemikiran ini. Keseludup karo pemikiran ini, meragukan gaji PNS. Mari untuk piye? Terus logikanya sekarang saya nanya ente, kalau begitu gimana nasib PNS? Nggak ada yang jadi apa? Tentara, polisi, terus sapa sing gaji polisi iku? Negara kalau gak ono polisi, gak ono tentara, pe dadi apa? Nah, tanya sama mereka-mereka yang mengharamkan itu. Gimana nasib guru-guru PNS itu semuanya yang ngajari mereka nggak digaji. Terus pe mangan opo? Gimana keadaan umat Indonesia ini? Buwudu kabeh. Jadi hewa-hewe kabeh kaya awakmu ngono lan. Gimana semuanya ini? Dia nggak berpikir akibat daripada apa yang dia katakan itu berefek apa. Terus negara mau jadi apa kalau Anda haramkan semuanya? Kecuali kamu gaji mereka gak apa. Wes negara gak usah gaji, tak gaji nih. Rapopo dodol untu dodol apa? Ya iyalah, dodol apa? Dodol untu yang lainnya. Nah, kayak gini harus jeli dalam di dalam menjelaskan poin-poin yang ada. Kita belum bahas asuran apa? Bukan asuransi ya. Apa tadi? Ya pensiun belum. Itu baru gaji. Artinya satu contoh aja di dalam masalah-masalah tertentu harus jeli di dalam menjawabnya. Nabi pensiun oleh warai. Nah ini juga pensiun juga ada sebagian jawaban. Sebagian orang jawabnya juga nggak pas. Karena apa? Karena kurangnya di dalam bertasawur. Kurangnya dalam tasawur. Ada yang bilang haram mutlakon, pensiun itu haram mutlakon. Orang sing ngomong oleh mutlakon, dan kedua jawaban nggak pas. Kita bahas PNS dulu. Bagaimana pensiunannya? Yang ngomong haram karena nggak kerja kok digaji, kok di duitnya. Kamu kok pusing-pusing apa? Pusing-pusing. Ada yang ngomong haram, ada yang ngomong oleh duitnya dhewe kok gak oleh lapo lah. Ini kan kayak gini kan gak jelas. Jadi perlu dipahami, sing jenenge pensiun itu Pak, itu adalah potongan gajimu dewi. Jadi jenengan itu pas kerja itu dipotong. Paham ya? Dipotong. Berapa persen itu dipotong untuk sebagai gaji, sebagai pesangon atau pensiunnya Anda. Setelah itu ada hibah dari perusahaan kalau memang kerja di perusahaan, kalau pemerintah maka dari pemerintah. Dihibah, dikasih sama pemerintah. Maka ada dari pemerintah dan ada dari gaji kamu sendiri. Dua ini Pak, itu halal, gak ada masalah. Karena itu haknya kamu. Negara berhutang budi dengan kamu, maka ketika Anda selesai tugas, Anda dikasih. Itu sebagai syukur mereka kepada para PNS. Itu pun itu pun dipotong dari gaji kamu. Cuma yang kurang pas di sini apa itu? Setelah gaji ini dipotong, kemudian dihibahkan, dikasih oleh pihak perusahaan. Nah, ini Pak dikembangkan di tempat pengembangan, yaitu di bank atau di asuransi. Ini yang tidak pas. Akadnya apa? Perusahaan atau negara ini dibawa ke situ, akadnya utang. Mari ngono ono ribailah. Iki lho sing jadi masalah. Jadi kenapa dari uang kamu itu, uang apa? Uang gaji, kemudian hibah dari pemerintah itu sama nunggu hitung. Kalau antum punya keluarga PR yang lain sama hitung.
bisa jadi Anda itu dapat 200 juta misal contoh, ternyata kok jadi 500 juta, dari mana 300 juta? Itulah ribanya dari uang yang telah dibungakan oleh pihak perusahaan atau pemerintah di lembaga-lembaga bank yang ada. Nah, ini yang jadi permasalahan. Maka berarti gimana cara hukumnya? Hukumnya duitmu itu iso ada yang halal dan ada yang haram. Ada yang halal dan ada yang haram. Haramnya dari mana? Kelebihan dari gaji kamu yang sebenarnya, pensiun kamu yang sebenarnya itu ada kelebihan. Kelebihan itu dari mana? Dari ribawiyah, dari barang ribawi negara atau yang lainnya. Naam, mengembangkan duitmu itu dengan akad utang, walaupun bahasa mereka saham preketek, orang saham itu jenenge. Jadi akad ya akad ngutangi nanti oleh keuntungan. Itu jenenge apa jenenge ribawi. Maka sama hitung, minta ke pihak keuangan, aku di setiap bulan itu dipotong berapa, sampai kalikan dengan pensiun 10 tahun, kalikan sampai 10 tahun, mari ngono oleh teko pemerintah atau oleh perusahaan berapa persen. Nah, itu sama hitung, sisa daripada itu berarti itu dudu wekmu, itu adalah ribawi. Kecuali kata awakmu itu wong miskin, miskin melarat orang di duit, maka uang riba tadi boleh Anda makan karena sodako untuk orang miskin. Gak ada masalah kalau teh awakmu itu miskin. Lu kok iso Ustaz? Wong oleh pesangon akeh kok jadi miskin? Ya iyalah, karena Anda terlilit utang sakmono akeh. Jadi pensiunan, gaji pensiunan itu Pak, itu bayar utang lu ora cukup karena Anda lagi terlilit oleh utang. Berarti status Anda itu wong miskin, berarti boleh mengambil uang kelebihan dari jatah asli kamu dari uang pensiunan tadi. Bisa dipahami insyaallah. Lah ini kemana-mana ini pembahasan kita ini mencontohkan dalam kasus apa saja harus jeli dan harus nggak boleh gegabah. Taani dulu dalam menjawab sebuah pertanyaan yang ada. Paham rai? Atau paham nggak ini? Paham ya? Paham Nir? Asal uang riba haram kan? Kalau untuk menutupi mesinnya kok boleh? Nah, iki makanya butuh ngaji iki. Opo uang riba kok oleh dipangan wong miskin ki opo bedane opo karo wong colongan, duit apa koruptor iku bedane opo? Ya kan iki jenenge wong ora ngaji, ora tahu. Ya bukan maksud sama, bukan maksudnya saya tahu arah omongan ini ngerti. Jadi banyak orang itu melihat dari zat haramnya itu sehingga gak oleh dipangan oleh kali dia opo. Gini teman-teman, para ulama Syafi'iyah kayak Mawardi dalam kitab Al-Hawi itu membedakan antara duit teko colongan karo duit teko riba. Itu dibedakan oleh para ulama. Bedanya apa? Kalau duitku duit colongan, itu pasti pemilik barang Pak gak bakal rela dan gak bakal ridho. Iya ora? Berbeda dengan uang riba. Uang riba itu bisa jadi uang itu rela. Iya ora? Contoh nih, Pak Munir itu keblek kawin. Contoh nih Pak, ono wong wedok mensyaratkan ke Pak Munir, gelem Pak Munir, aku sampean rabi. Tapi aku duwe syarat, tukokno mobil. Pi, sampean gak duit untuk beli mobil. Nah kebelet nih nikah, utang kemana-mana gak oleh, kecuali Gus Imam mbak gelem ngutangi awakmu tapi dengan syarat berbunga. Antum piye? Wis gak apa-apa, bunga-bunga ya wis aku rela. Ya ngono ora? Ya ora? Ya jelas rela tenan, rela. Soalnya kebelet nih
nikah dan nggak ada orang yang membantu dia kecuali apa? Gus Imam. Gus Imam juga ewa-ewe kan orangnya kayak bunga lagi. Anda tidak hanya rela 10 relaan, 100 rela lah, tiku lapang sak lapangan untuk menerima ini, gak ada masalah kan? Ya ora. Paham gak? Kok terpaksa? Orang terpaksa. Ya ono bahasa itu terpaksa wis ora. Tapi Anda untuk bayar apa? Bunga itu ora bukan karena apa? Ya antum seneng lah, seneng piye? Alhamdulillah sono sing ngutangi cah, walaupun ono bungae sono sing ngutangi. Nah coba kan kalau sing ngutangi iso nikah. Lho ngono maneh. Ojo mikir tolong menolong dalam dosa. Iya bener, iku dosa wis ngerti. Gus Imam iku dosa. Iku wis kertor dosa iya. Tapi yang kita bahas adalah duit riba iku mau lho. Ketika Anda kasih, itu Anda itu rela. Tetap dosa. Bukan berarti Gus Imam ngono oleh. Iku gak usah dibahas lagi. Cuma yang kita bahas ini pemberian apa jenenge? Bunga itu atas dasar Anda itu rela. Contoh mana? Gus Imam iki mau nikah mana? Wis kebelet nikah Pak wis. Terus mari ngono gak duwe mahare mobil mana? Coba piye? Utang toh? Kasih foto atau Gus Imam ini istrinya lagi melahirkan. Harus operasi, Pak. Nah ini piye coba? Bojone wis gak kuat Pak wis. Dioperasi. Gus Imam harus tanda tangan. Tanda tangan lebih. Harus mengeluarkan 10 juta. Tekon di 10 juta Gus Imam. Orang duit. Cari kemana-mana gak dapat. Jual apa becake ora laku. Pek jual dengkule lho. Iki gak ono sing gelem tuku. Wis tuku dengkul kowe wis. Gak ono sing gelem tuku. Terus ada yang menawarin dia, gelem to tak utangi 10 juta. Tapi mana 1 juta. Ya wis Pak gak apa-apa Pak. Rela sama rela. Rela Pak. Tanyain, rela gak Gus Imam? 1 juta demi apa? Istri tercinta lagi kan? Tapi 1 jutanya itu yang kita pakai itu berarti boleh. Dan 1 jutanya bukan pembahasannya relanya Gus Imam, tapi Anda nggak paham. Nggak dong dari awal. Ya jelas dari riba itu haram loh. Kamu bahas halal gimana sih? Antum nggak paham. Kita itu nggak bahas halal haramnya, tetap haram. Paham nggak? Tetap haram. Cuma iki loh barang haram itu oleh nggak digiwe mangan romo. Lah iya. Nah. Ya dari tadi jawabnya apa? Dari tadi aku bilang apa? Dari tadi saya tanya. Dari tadi aku bilang apa? Boleh nggak? Iya. Ya wis sudah. Boleh atau tidak? Ya boleh no. Kenapa nggak boleh dimakan? Ya boleh. Boleh digunakan. Sama siapa? Sama misalnya saya kan bisa melihat istrinya pengen melahirkan kan? Ya terus tak kasih pinjaman 10 juta, tapi ada ribanya 1 juta. Terus mari ngono? Dia saya rela. Terus kenapa? Saya dikasihkan 1 jutanya itu saya gunakan itu bagaimana bisa? Saya tanya sama mereka lah gak dong pembahasannya. Bukan pembahasannya. Sengutang itu oleh duit 1 juta kemudian hal bagi dia bukan. Itu wis dong itu haram hukumnya dia nggak bisa make. Mudah nggak? Sekarang duit 1 juta iki dekekno wong miskin. Karena dia nggak boleh makan. Boleh nggak diberikan kepada orang miskin? Digie mangan. Itu pembahasan kita, bukan pembahasan dia. Lah ya dari tadi kan oleh. Kenapa saya bedakan antara duit colongan karo duit riba itu opo? Makanya dipahami dengan baik. Jadi ketika guru nerangkan itu dipahami dengan baik, sehingga nggak ada pertanyaan lagi.
Gitu loh. Jadi perkara ini istiadia atau apa? Sekarang saya nanya antum hukumnya haram di ulama sampean. Bukan saya itu ya, maksudnya saya. Lah ya sekarang saya nanya tak balik. Kalau antum hukumnya haram di ulama sampean. Nah ya wis. Jadi pahami dengan baik. Jadi kenapa semakin dari awal dipahami dengan baik. Jadi saya nyebutin, makanya antum bilang nanya lagi, ini istiadia atau apa? Padahal di awal saya sudah ngomong apa? Masih ada khilaf di antara mereka. Kenapa sebagian ulama membolehkan dimakan dikarenakan apa tadi? Nah, gitu loh. Anak itu pengen belajar itu didong dengan baik. Oh Joko, aku ngoceh sampai elek ini, nah tuh nggak diringan dengan baik harus piye? Apa? Lah makanya difahami dengan baik, biar nggak terlalu ulang-ulang. Makanya saya bilang hargai ilmu itu dengan baik. Kita itu baca kitab, menulis kitab kayak gini itu anggitmu hanya sebulan 2 bulan gitu. Berbulan-bulan. Antum kira apakah saya nulis buku hanya apa namanya sehari 2 hari nggak tidur, berbulan-bulan nggak tidur? Dihargai dengan bagus. Perhatikan dengan baik. Kita nerangkan ini adalah ilmu dipahami dengan baik. Jadi jangan apa? Jangan kemudian mutar lagi. Dah, berarti jadi jangan sampai muter-muter lagi. Apa nih? Pusing ya. Udah sampai sini dulu insyaallah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.